bin Ahmad atallah rabbahu fi husni hayatihi wal afiyah. Bapak Haji Tubagus Irwan Kurniawan Eskom MM, Ketua DMI Kabupaten Bogor, Ketua DMI Kecamatan Bapak Kiai Haji Ujan Hidayat, Bapak Kepala Desa Limus Nunggal Bapak Haji Galih Rakasiwi SIP atau yang mewakili, Ketua DMI Desa Limus Nunggal Ustadz Muhammad Ardiansyah SPD, Ketua MUI Kecamatan Jelangsi Bapak Kiai Haji Syarta Ahmad Firdaus MPD, Bapak Ketua MUI Desa Limus Nunggal senior saya Kiai Haji Afandi Ridwan LC, Ketua FKMM, Ketua Yayasan Baitur Rahman. Ini saya anggap Pak D saya, juga sahabat saya Bapak Haji Ujito Purnomo. Para ketua DKM, ketua RT, RW, aparatur pemerintah, sipil maupun TNI Polri. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله فإني موصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع، فيها من الدارين واستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. عباد الله فإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى خليفته بعده بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى من نطق بالحق والصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى ليث بني غالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba pilihan Allah. Allah Maha Besar. Di hadapan kebesarannya tidak ada satupun di dunia ini kecuali kecil dan nihil. Maha suci Allah yang mensucikan kita dari segala dosa dan noda setelah kita berpuasa sebulan penuh. Maha kasih dan sayangnya Allah sehingga dengan kasih sayangnya pagi subuh kali ini kita mampu berkumpul bersama-sama membawa rasa saling mengasihi dan juga menyayangi. Darinya kita bermula, kepadanya kita akan berakhir. Darinya kita berawal, kepadanya kita akan kembali.
darinya kita meminjam, dan kepadanya kita pasti akan mengembalikan dan mempertanggungjawabkan. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam, orang yang paling jujur kata-katanya, orang yang paling santun perilakunya, orang yang mewakafkan hidupnya untuk Allah dan umatnya, kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, para pencintanya, para pengikutnya yang dengan bangga menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semuanya, berada di dalam barisannya fi dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kami datang sesungguhnya ke sini untuk mendengarkan petuah dan nasihat dari para ajengan, kiai dan lain sebagainya. Namun kami disuruh dan ditugaskan untuk bicara imtithalul amri khairun min adabis suluk. Jadi melaksanakan perintah adalah salah satu adab yang begitu mulia. Karena itu izinkan kami berdiri di sini untuk talaqi nazratan min ulama'ina, biar saya dapat pandangan rahmat dari para ulama kita dan juga umara kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan semua umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini kita di sini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Berangkat ke sini dalam keadaan aman dan sentosa. Ke sini nggak perlu lihat-lihat ke atas. Ini ke sini ada drone apa nggak di atas? Nggak perlu. Ini kenapa? Karena ada nikmat keamanan dan stabilitas. Ini berkat kerja pemerintah dan juga ulama. Karena kalau tidak demikian, hari ini kita lihat bagaimana kondisi di Timur Tengah, apa yang disebut orang Bakom namanya uncertainty atau instability, sebuah keadaan yang tidak nyaman, tidak ada kepastian. Karena itu nikmat yang setiap hari kita nikmati ini patut dan wajib kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tambahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Saya jadi teringat ada salah satu ulama kita yang luar biasa, ilmuwan yang hampir hari ini kitab-kitabnya digunakan oleh dunia barat. Namun namanya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah ibn Sina. Orang barat namanya Avicenna. Mereka mengenal dengan Avicenna lewat bukunya namanya The Canon of Medicine. Ibnu Sina ini bapaknya orang Balkhi, ibunya orang Bukhara atau Uzbekistan saat ini. Papanya, ayahnya orang Balkhi, sehingga dia bangkit dan juga cemerlang dari keluarga Parsia. Ibnu Sina ini bukan hanya bapak kedokteran modern, tapi dia juga seorang filsuf. Dia pernah membuktikan bahwasanya dia mampu membunuh makhluk tanpa menyentuh. Jadi dia bikin eksperimen, ada 2 ekor kambing yang ada di halaman rumahnya. Selama 1 tahun 2 ekor kambing ini dikasih makanan yang sama, dikasih treatment yang sama, penjagaan, perawatan, semuanya sama. Tapi alangkah takjubnya beliau, setelah 1 tahun ternyata eksperimennya berhasil membuktikan yang satu meninggal, yang satu enggak. Oh, ajib ini kok bisa seperti itu? Ternyata yang satu ini meninggal, yang wafat dan mati ini adalah kambing yang setiap harinya dilihatkan dengan pemandangan di depannya ada seekor serigala. Yang masih hidup ini menghadap ke lain. How come? Kok bisa seperti itu? Ternyata kambing ini stres. Setiap hari dia memikirkan, wah di depan gua ada serigala. Besoknya mikir itu lagi, besoknya depan gua ada serigala. Terbangun lagi terdepan gua ada serigala. Yang begini buat dia stres,
dan mati sebelum masanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita adalah ibarat kambing yang setiap hari ada di hadapan kita sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tapi demikianlah yang mengakibatkan illness atau kesehatan mental kita ini terganggu. Serigala itu dapat berbentuk sebuah ketakutan. Saya besok makan atau tidak? Anak saya nanti gimana? Cucu saya nanti bagaimana? Sekolahnya seperti apa? Nanti saya makan seperti apa? Demi Allah, kita untuk menjadikan agama ini terinjak-injak bukan dengan menginjak Al-Quran, tapi mengatakan besok saya makan apa, itu sudah menghujat Allah Ar-Razzaq Al-Qawi Al-Matin. Makanya subuh kali ini para hadirin semuanya, kita hadir di sini mengasah iman kita, mengasah keyakinan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu bergerak, yang mampu berdiam kecuali di tangan Allah Azza wa Jal. Subuh adalah masa waktu yang paling jujur bagi kita untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya seorang hamba tidak mungkin mampu bangun di sepertiga malam kecuali Allah Ta'ala mengirimkan malaikat ke bumi itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam, bangunkan hambaku itu, aku rindu kepadanya. Kita tidak bangun dengan sendiri, Allah lah yang mengirimkan malaikatnya kepada kita sehingga kita bangun. Inilah yang menyebabkan kita bangun hari ini berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan taufiknya kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemandangan begitu indah pagi ini. Ada ulama kita, ada umara kita. Orang-orang ini harus kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun mereka ke jalan yang benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amanah yang Allah titipkan kepada mereka dijalankan sebaik mungkin. Ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi Sunan Tirmidzi, ini harus kita dengarkan dengan hati kita. Ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana umara'ukum khiyarukum. Ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman jika umara kalian khiyarukum, yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik itu bukan yang paling rajin sholat. Sholat juga siapapun bisa. Yang terbaik adalah yang mampu menjadi qudwah. Bahasa Arabnya pemimpin itu qada yaqudu, memimpin, tapi isinya adalah qudwah, artinya mampu menjadi teladan, role model. Isim fa'ilnya qaid, yaitu pemimpin, panglima. Bahasa Arabnya qaidul jaish, itu namanya pemimpin dan juga panglima. Siapa orang yang layak jadi pemimpin? Dialah orang yang paling baik di antara kalian, yang menjadi teladan di antara kalian, yang menyisakan waktunya untuk kenyamanan orang lain. Dialah umara versi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana umara'ukum khiyarukum, kalau pemimpin kalian adalah orang-orang terbaik kalian. Yang kedua pesan Rasulullah, ya, yang kedua, wa aghniyaukum sumahaukum, orang-orang kaya di antara kalian adalah orang-orang yang paling dermawan. Jadi ada dua pilar yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi. Yang pertama, umara kita harus menjadi teladan. Di masjid dia terdepan, di kantor dia terdepan, jalan-jalan semuanya baik dan bagus. Ini karena pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun tangan mereka ke jalan yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jangan pernah
orang-orang kaya di sekitar kita harus menjadi sumaha hukum, orang-orang yang dermawan, penyantun dan lain sebagainya. Karena sebenarnya harta tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau dia belum bermanfaat bagi orang lain. Dia hanyalah alat, dia adalah instrumen. Kalau dijalankan di jalan yang benar, dialah yang mengantarkan kita ke jalan orang-orang yang mendekati kesempurnaan. Yang kedua, insya Allah di antara kalian, tapi saya tanya Pak Kiai tadi, ini masjid begitu megah tanpa bantuan siapapun. Mudah-mudahan orang yang membangun ini wakafkan tanahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan jariah kebaikan walaupun sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ini gimana ceritanya kalau ulamanya juga sumahanya, ulamanya juga ahliyahnya. Itu kampung semuanya menjadi baldah thayyibah tentunya. Dan pemandangan ini begitu mahal para hadirin. Ulama dan umara ini rapi sekali. Ini menandakan bagaimana kampung Bakong, Limus Nunggal, Celengsih pada umumnya insya Allah menjadi kampung yang Allah ridhoi. Ini kan masih jauh ini kampanye pemilu, tapi ulama dan umaranya sudah berduduk bergandeng tangan. Ini namanya sinergitas yang patut kita apresiasi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan juga Allah restui. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa amrukum syura bainakum, kata Rasulullah. Masalah di antara kalian, perselisihan di antara kalian diselesaikan dengan cara syura bainakum, dengan cara bermusyawarah di antara kalian. Tidak ada otoritas, tidak ada pemerintahan yang tiran, tidak ada sebuah negara yang bisa maju kalau semua keputusan diambil secara sepihak. Gunakan semua instrumen yang ada, gunakan ahli-ahli di bidangnya, sehingga permasalahan duniawi dan ukhrawi dapat berjalan bergandengan tangan. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa dhahrul ardi khairun lakum min batniha. Kalau keadaan tiga instrumen penting ini berjalan beriringan, fa dhahrul ardi, kata Rasulullah, punggung bumi khairun lakum min batniha. Kalau begitu punggung bumi lebih baik daripada perbumi. Artinya hidup masih lebih baik daripada mati. Ingat kata Rasulullah. Hadis selanjutnya, wa idza kana umaraukum syiraukum. Kalau ternyata pemerintah, pemimpin kalian adalah orang-orang yang jahat di antara kalian. Yang kedua, aghniyaukum bukhalaukum, punya harta pelit, medit, bakhil. Na'udzubillah, ini orang tidak layak dijadikan orang-orang yang mulia. Karena Allah titipkan amanah, tapi Allah titipkan juga harta, tapi tidak berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah, kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian semuanya. Agama Allah pasti akan tersebar kemanapun. Pertanyaannya, kontribusi kita kemana atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga ini yang menarik, wa amrukum ala nisaikum. Kalau urusan kalian diserahkan kepada perempuan kalian. Maksud di sini kata ulama, nisa hukum adalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalau urusan kita diserahkan kepada orang-orang yang lemah, secara intelektualitas lemah, secara power lemah, secara politik lemah. Ini urusan kata Rasulullah SAW. Tunggu saja. Fabatul ardi khairun lakum min dhahriha. Ternyata kalian berada di perut bumi jauh lebih baik daripada kalian berada di punggung bumi. Mari subuh kali ini kita sama-sama merefleksikan makna daripada Syawal. Karena Syawal, Allah sengaja memilih bulan Syawal yang maknanya adalah peningkatan. Hati-hati Abdur Ramadan, hati-hati dengan orang-orang yang menyembah Allah hanya di bulan Ramadan.
Fa ilahuna fi Ramadan wa huwa ilahun fi sa'ir syuhur. Tuhan kita yang ada di Ramadan adalah Tuhan kita yang berada di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan yang sangat sederhana ini Al-Fakir dapat melaksanakan sebaik-baiknya tausiah ini, dan juga mudah-mudahan bermanfaat kepada para hadirin semuanya, sehingga kampung kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada doa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dikumandangkan, salawat dilantunkan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan. Ini akan menjadikan hati kita tambah sejuk, kampung kita tambah aman, jauh dari segala maksiat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan solusinya, rahmatnya, ampunannya, maghfirahnya. Kita doakan semoga ulama dan umarah kita berjalan bergandengan, sehingga semua urusan duniawi dan ukhrawi dapat diselesaikan selaras dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.